SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaifa asbahtum jami'an? Gimana kabar pagi ini, Pak? Alhamdulillah. Ada yang masih ngantuk enggak? Hah? Di sini ada banyak minuman. Masyaallah. Di meja saya ada banyak sekali minuman, Pak. Yang butuh minum tafadhal. Ini, Pak. Baik. Kita akan belajar tentang ancaman jemaah. Karena judul kajiannya adalah ngerinya riba. Putus ya? Ya, judul kajiannya ngerinya riba. Betul? Baik, berarti kita akan berbicara tentang ancaman yang Subhanahu wa ta'ala bagi pelaku riba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga sering disinggung oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa salah satu di antara ciri dosa besar adalah dosa itu mendapatkan ancaman secara khusus dari syariat, baik ancaman berupa hukuman di dunia maupun ancaman hukuman di akhirat. Contoh ancaman hukuman dunia apa, Pak? Contohnya apa hukuman dunia? Ada orang melanggar kemudian dia dihukum di dunia. Contohnya apa, Pak? Potong tangan, bahkan sampai rajam. Itu adalah ancaman hukuman di dunia, dan itu salah satu di antara ciri bahwasanya perbuatan ini termasuk dosa. Termasuk juga ancaman di akhirat. Kalau ancaman di akhirat sangat banyak, karena kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akhirat sebagai tempat balasan, baik balasan atas kesalahan yang sudah pernah dihukum di dunia maupun kesalahan yang tidak ada hukumannya di dunia. Dan termasuk diantaranya adalah adanya ancaman laknat. Intinya semua perbuatan dosa yang di situ mendapatkan ancaman khusus dalam syariat, maka dosa itu masuk sebagai kategori al-kabair, sebagai kategori dosa-dosa besar. Sebelumnya ulama beda pendapat, apakah dosa itu boleh nggak dibagi menjadi dosa besar dan dosa kecil? Kalau dalam bahasa Arab istilah dosa besar itu disebut dengan al-kabair. Ada kitab yang sangat terkenal jamaah. Ini seperti nonton ANB channel ya, Masya Allah. Ada al-kabair. Lawannya apa? As-saghair. Al-kabair artinya dosa besar. Ini jamaah yang berada di sebelah kiri saya kelihatan? Tidak kelihatan. Putus lagi, Masya Allah. Tidak apa-apa ya. Oh baik, ini ada saran dari panitia, data untuk para peserta bisa dimatikan ya. Barangkali tadi malam sudah dimatikan, pagi ini dimatikan lagi ya. Masya Allah. Nah, nanti WA-nya dengan istrinya setelah selesai kajian. Al-kabair artinya dosa-dosa besar, as-saghair berarti dosa-dosa kecil. Ulama pendapat, boleh nggak dosa itu dibagi menjadi dua seperti ini? Ada besar, ada kecil. Ataukah semua dosa itu besar? Ada khilaf di antara ulama. Dan pendapat yang benar
Dan itu pendapat jumhur ulama, dosa dibagi dua, ada al-kabair, ada as-saghair. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Ayat berapa itu, Ustaz? Ada di An-Nisa ya. Baik. Kalau kalian menjauhi kaba'ira ma tunhauna ankum, perbuatan kabair yang kalian dilarang untuk melakukannya, ini menunjukkan bahasanya berarti Allah menyebut di situ ada kabair, berarti ada lawannya, yaitu saghair. Dan ini pendapat jumhur ulama. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa semua dosa itu besar, dilihat dari kepada siapa kita bermaksiat. Sehingga nggak pandang bulu, mau perbuatan dosa yang dampaknya kecil maupun dampaknya besar, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebagian di antara mereka mengatakan, la tandur ila sigharil ma'asi walakin indur ila azamati man ta'si. Jangan kau lihat kecilnya dosa yang kau lakukan, tapi perhatikan kepada siapa kau bermaksiat. Meskipun bisa jadi dosa itu dampaknya kecil, tapi kita bermaksiat kepada siapa jemaah? Zat yang maha besar. Sehingga jangan melihat besar dan kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Baik. Karena itu berdasarkan hal ini, maka semua perbuatan dosa adalah besar. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur, bahwasanya perbuatan dosa bisa dibagi dua, al-kabair dan as-saghair. Kemudian kita perlu tahu yang dimaksud dengan al-kabair itu cirinya kayak gimana? Kapan sebuah dosa itu disebut sebagai al-kabair? Jadi kita mengetahui seperti ini, manfaatnya adalah berkaitan dengan konsekuensi. Manfaatnya berkaitan dengan konsekuensi setelah kita melakukan, bukan untuk meremehkan. Helah, ini dosa kecil aja kok disinggung toh. Bukan seperti itu. Manfaat ketika kita mengenal ini dosa besar, ini dosa kecil, itu berkaitan dengan apa? Konsekuensi setelah kita menjalankan. Karena kita yakin bahwasanya tidak ada manusia yang maksum dari melakukan perbuatan seperti ini, dan pasti kita pernah melakukannya. Karena itu menyadari bahwasanya kita pasti melakukannya, kita bertanya, setelah saya melakukannya apa yang harus saya lakukan? Karena itu terkadang jamaah tanya kepada kami, ya, Pak Ustadz, saya sudah melakukan perbuatan dosa A, perbuatan dosa B. Saya yakin dia bertanya karena dia sudah bertaubat, dia sudah menyesal dengan apa yang dia lakukan. Tapi kenapa dia ceritakan? Menceritakan dosa tidak boleh, jemaah. Dia bertanya tujuannya dalam rangka untuk mencari solusi taubatnya. Apa yang harus saya lakukan setelah saya bertobat? Baik. Dan tadi kita telah sampaikan kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa dosa besar intinya adalah dosa yang ada ancaman di dunia atau di akhirat. Ancaman hukuman dunia maupun akhirat. Bisa bentuknya laknat, bisa bentuknya dijauhkan dari rahmat, bisa bentuknya hukuman khusus seperti hukuman hudud, ada potong tangan, rajam dan seterusnya. Termasuk juga hukuman di akhirat, yaitu hukuman dalam bentuk siksa di neraka, termasuk ketika sebelum orang itu dihisab. Ada beragam hukuman yang dia kehendaki. Baik. Selanjutnya jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat riba, ya. Menurut apa yang saat ini kita ketahui, Bapak Ibu bisa perhatikan tentang dalil-dalil riba. Ada enggak hukuman di dunia bagi pelaku riba? Pelaku riba itu diapain, Pak? Diculek matanya? Ditanam, Masya Allah. Atau dipotong tangannya? Ditangkap?
atau bagaimana? Tidak ada. Yang kita tahu hukuman di dunia bagi pelaku riba tidak ada, Pak ya? Tidak ada. Karena transaksi riba itu dilakukan secara apa, jemaah? Saling ridho. Transaksi riba dilakukan saling ridho. Dan kemarin Ustaz Fauzan hafizahullah telah menyampaikan, kerjasama dalam perbuatan dosa salah satunya adalah praktek riba. Makanya yang dilaknat tidak cuma yang mengkonsumsi, yang dilaknat tidak hanya mereka yang mendapatkan, termasuk siapa? Yang ngasih, orang yang memberi, para nasabah, yang dia tidur di bawah atap riba, yang dia kemana-mana pakai kendaraan riba. Itu salah satunya. Kadang orang kan karena masalah tuntutan dari lingkungan ya, ini sudah punya rumah, yang ini sudah punya mobil, orang tua ngelirik terus kok boncengan terus karo motor, malu dia. Mungkin dulu sebelum semarak kendaraan roda 4, antum kajian dengan pakai roda 2, bahkan pakai sepeda, hal yang biasa. Sekarang kan jarang ya kajian pakai sepeda. Ada nggak yang parkir sepeda di sana? Ya? 1-2 itu olahraga, Pak. Dia punya mobil itu. Cuman tujuannya bukan dalam rangka bukan karena ini yang saya punya, bukan. Baik. Jadi karena tuntutan seperti itu orang memaksakan diri. Kapan lagi punya mobil kalau nggak ngutang? Kapan lagi punya rumah kalau nggak KPR? Masya Allah. Makanya karena dia dilakukan saling ridho, yang nerima seneng, yang ngasih juga seneng, sehingga dua-duanya kena hukuman. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, berarti nasabahnya, tukang catatnya. Kalau di tempat kita yang paling mirip dengan ini adalah notaris yang nyatat transaksi riba. Wasyahidai, dan 2 saksinya. Saksi yang pertama developer atau petugasnya, saksi yang kedua notarisnya. Wa qalahum sawa, dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama saja. Artinya semuanya kena laknat karena mereka bekerja sama dalam apa, jemaah? Perbuatan maksiat. Mengingat transaksi itu dilakukan secara saling ridho, maka tidak nampak di permukaan. Artinya gak ada pihak yang dizalimi. Sehingga karena tidak ada pihak yang dizalimi, maka tidak ada hukuman di dunia. Beda dengan pencurian, beda dengan perampokan, ada hukuman khusus di dunia karena ada pihak yang dizalimi. Kalau riba, nggak ada pihak yang dizalimi. Sehingga mengingat ini perbuatan yang dimana tidak ada pihak dizalimi, maka sebagai konsekuensinya nggak ada orang yang melaporkan. Si riba sama si A, tolong tangkap dia. Nah kamu pasangannya, ya tangkap juga kan gitu. Sehingga ini latar belakang mengapa transaksi riba itu tidak ada hukuman di dunia. Dia dilakukan secara legal sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh manusia. Padahal itu aslinya kezaliman. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang sangat keras bagi pelaku riba di banyak fase kehidupan. Mulai di dunia, kemudian ketika mereka di alam kubur, pada saat dia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian ketika di mahsyar, sampai akhirnya selesai hisab. Semuanya ada hukuman khusus bagi pelaku riba. Sekarang coba kita lihat, apa saja Pak hukuman khusus bagi pelaku riba di 5 fase kehidupan tadi? 5 fase kehidupan. Setelah mati itu hidup nggak Pak? Kita setelah mati hidup nggak? Hidup. Jadi zombie berarti. Kita setelah mati hidup di mana? Di alam barzakh.
Sehingga kita yakin setelah kehidupan ada kehidupan, dan kehidupan pasca kematian tanpa ujung. Karena tidak ada lagi kehidupan yang bentuknya seperti di dunia ini pasca kematian. Baik, makanya saya sebut 5 fase kehidupan, karena setelah di dunia ini kita juga meyakini akan menjalani kehidupan yang berikutnya, kehidupan di alam barzakh. 1, Pak, hukuman ketika di dunia. Apa hukuman bagi pelaku riba ketika di dunia? Hukumannya apa jemaah? Loh, katanya tadi tidak ada, sekarang kok bilang ada? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apanya? Hartanya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Itulah bentuk hukuman di dunia. Bentuk hukuman di dunia yang Allah berikan bukan kepada pelaku, tapi kepada hasil yang dia dapatkan. Makanya yang tadi saya sebut, gak ada hukuman dalam bentuk potong tangan, atau pelaku riba dicubiti, atau dijewer, gak ada. Tapi hukumannya dikembalikan oleh Allah kepada harta yang dia dapatkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, kata Allah. Allah membinasakan harta riba dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Sehingga hukuman di fase dunia adalah hartanya dibinasakan. Tayyib. Menurut keterangan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, makna harta riba dibinasakan itu ada 2. Yang pertama, binasa fisik, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan harta itu dari tangan pemiliknya. Bisa bentuknya dihancurkan hartanya, kebakaran, atau hilang, atau rusak, dan yang lainnya. Yang kedua adalah Allah hilangkan keberkahannya, sehingga dia tidak bisa menikmatinya, jemaah. Dia memiliki, tapi dia nggak bisa menikmati. Dan sebenarnya hukuman yang kedua ini lebih dominan terjadi pada manusia dibandingkan yang pertama. Makanya kadang orang itu tertipu dengan yang pertama. Katanya kalau orang berbuat maksiat hartanya dibinasakan. Ini nyatanya rumah saya ini banyak, mobil saya banyak, utuh semua, sampai saya tua. Baik, saya tanya, Bapak kalau makan biasanya pakai apa? Aduh Mas, saya tuh banyak pantangan ya Mas. Masya Allah. Asam urat, kolesterol, darah tinggi, apalagi gula, corona, ya. Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi orang kalau kena COVID nggak dia makan. Tayyib. Itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kenikmatan pada dirimu. Kamu punya tapi kamu nggak bisa menikmati. Buat apa? Kita Masya Allah ya, punya banyak perabotan tapi cuma disimpan, yang dipakai cuma sebagian kecil. Ada orang punya harta banyak tapi makan ini tidak boleh, sehingga yang dia makan hanya sedikit nasi, mungkin tambah sayur, ikan banyak pantangan, daging banyak pantangan. Dan itu tidak hanya terjadi pada pelaku riba saja. Kadang mereka yang mungkin pernah mendapatkan harta, cuman kadang orang nggak sadar, wong harta saya masih banyak. Dia merasa bahasanya hartanya baik-baik saja. Ada salah satu karyawan bank yang setiap kali ayat saya tanyakan 3 kali khatam jamaah. Kenapa? Karena ngaji setiap hari. Ini benar-benar ngaji karena Allah, bukan ngaji karena rame ndak ya yang hadir. Subhanallah. Ini niat, baru niat, belum pembahasan yang lain. Jadi seharusnya saya dikasih waktu 5 jam ini di sini. Jadi demikian, ayo kita koreksi masing-masing. Dan siapa yang dakwanya karena Allah, di akhirnya Allah yang akan menjadikan kekal. Al-Imam Malik rahimahullah, ketika
disampaikan kepadanya, banyak yang menulis kitab Muwatta. Jadi Imam Malik itu punya kitab Muwatta. Ulama yang lain banyak yang menulis kitab Muwatta yang lebih hebat, lebih rapi, lebih teratur daripada tulisannya Imam Malik. Maka Imam Malik mengucapkan ucapannya yang sangat masyhur. Qala rahimahullah, maka lillahi baqiyah, yang karena Allah saja yang kekal di muka bumi. Kalau majelis taklim kita karena Allah, walaupun yang hadir satu, akan diwarisi orang-orang sepeninggal kita kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau majelis kita bukan karena Allah, selesai wahai jamaah. Selesai, tidak ada asarnya. Tidak menyentuh, hanya rame saja yang didapatkan. Tidak tambah iman, tidak tambah amal, tidak tambah sunnah, takdimu sunnah. Tapi yang dihadiri hanyalah ramenya saja. Subhanallah. Silahkan kita bergembira, fitrahnya manusia, senang. Tetapi kualitas jangan ditinggalkan. Semangat mengaji, karena apapun, sedikit semangat, banyak juga semangat. Ini yang dicontohkan oleh para ulama yang ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mana Muwatta selain Muwatta'nya Imam Malik? Mana sekarang? Sekarang mana share-sharean sampean yang diamalkan? Share, sekali share, hilang begitu saja. Hilang, cepat hilangnya. Tetapi lain kalau kita mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik mau'idhah. Sebaik-baik mau'idhah itu Al-Quran. Itu yang dijauhi oleh jamaah. Itu yang dijauhi pegiat dakwah. Ngaji. Gimana? Setiap hari. Tafsir. Atau gak bisa satu pekan sekali, iya. Tapi dari subuh sampai isya. Mendelik kabeh. Gimana Pak? Bisa hatam 10 tahun. Bismillah. Satu pekan sekali. Tapi setiap habis sholat 1 jam. Subuh 1 jam. Duhur 1 jam. Asar 1 jam. Maghrib, isya. Allahu Akbar. Yang hadir sedikit, tidak masalah. Karena harus ada, saling melengkapi. Ada yang merekrut jamaah baru. Ada yang pembinaan. Ada yang memperjuangkan Al-Quran. Memperjuangkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semuanya hanya memikirkan jamaah baru, ya kita ini baru terus. Mana kita mendalami Al-Quran, mendalami tafsir Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita mengaji tafsir setiap hari, katakan 1 pekan 5 kali, insya Allah 4 bulan itu 1 juz. Berarti berapa khatam? Berapa tahun khatam tafsir? Kalau diprogramkan seperti itu. Berapa? 10 tahun. Jangan ngaji berapa puluh tahun. Sampai jenggotnya Masya Allah dulu hitam, belum punya jenggot, sekarang sudah putih semuanya. Al-Quran belum khatam. Al-Quran belum khatam, ilmunya ya seperti itu saja. Tapi lain kalau orang itu ngaji Al-Quran, subhanallah. Ada seorang ustadz, yaitu Ustadz Muzayyin rahimahullah. Gak terkenal, subhanallah. Tidak terkenal. Tapi insya Allah terkenal di langit. Insya Allah terkenal di langit. Banjir ya jamaah. Banjir, tidak ada yang hadir. Telepon kepada salah satu jamaah yang hadir di sini. Pak, di mana sampean? Oh Pak Yai, banjir. Sampean datang, saya tunggu. Ngaji tafsir, 1 orang saja. Siapa yang bisa seperti itu? Siapa yang mengaji seperti itu? Tapi dia ngaji 1 pekan sekali. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Ayat yang paling terakhir saya tanyakan. Saya kadang-kadang hadir kepada beliau. Dan beliau sangat mencintai saya. Alhamdulillah. Allah yarhamhu. Yang paling terakhir surat Yunus. Surat Yunus itu berapa? Juz keberapa surat Yunus? Juz ke-10 atau juz yang ke-11. Itu puluhan tahun. Padahal dia
hidup mati dengan tafsir. Allahu Akbar, jamaahnya kita lihat begitu kuatnya, istiqomahnya di atas sunnah, di atas Al-Quran. Subhanallah, karena pengaruhnya Al-Quran dari pengaruh kisah-kisah, tidak ada apa-apanya. Kisah-kisah itu dongeng kita. Sedangkan Al-Quran itu firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Katakanlah wahai manusia, telah datang nasihat dari Tuhan kalian dan wa shifaa'un lima fis sudur, yang menyembuhkan penyakit kalian. Al-Quran itu menyembuhkan penyakit kekufuran, penyakit kedengkian, penyakit suka pamrih, penyakit hati disembuhkan dengan Al-Quran. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekarang jamaah pengajian, pegiat dakwah, kalau dibacakan dalil biasa, tidak fokus. Kalau dikasih cerita, terutama cerita tentang poligami, mendelik semuanya. Kasih cerita-cerita yang menyentuh. Cerita tetangganya, cerita kawannya, cerita orang lain, cerita di luar sana. Fokus. Ayatnya tidak diperhatikan. Itu kenyataan. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, menjelaskan pengaduan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Furqan ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menghijrahi Al-Quran. Dan yang paling dihijrahi itu tafsirnya, pemahamannya. Padahal menghafal Al-Quran itu tidak wajib. Tetapi memahami Al-Quran hukumnya apa? Hukumnya wajib. Tetapi yang paling dihijrahi oleh pegiat dakwah pun tafsir Al-Quran. Maka kita bertanya-tanya, alangkah indahnya di Surabaya ada kegiatan ngaji tafsir Al-Quran. Karena itu sunnah Nabi SAW. Beliau menyampaikan apa? Beliau menyampaikan Al-Quran. Ketika di debat orang-orang Quraisy, beliau tidak mengucapkan apa-apa. Beliau mengucapkan Al-Quran. Ketika didebat oleh Utbah ibnu Rabi'ah, Nabi SAW membacakan Hamim, surat Fussilat dari awal sampai terakhir. Khutbahnya Nabi SAW membaca surat apa jamaah? Surat apa? Surat Qaf. Sampai ada wanita sahabat itu hafal Al-Quran, hafal surat Qaf dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Kemudian marilah kita bertanya, kalau demikian kita ini berdakwah kepada Allah atau kepada diri kita sendiri? Tanyakan kepada diri kita. Apakah kita ingin majelis taklim kita eksis? Minimal muncul, ada yang tahu. Oh, majelis taklim, oh punya saya itu. Oh, saya pendirinya. Saya mendirikan dengan bapak saya, mertua saya, semuanya. Mantu saya pun tak ikutkan untuk mendirikan majelis apa? Taklim tersebut. Untuk dibanggakan, supaya dikenang dan seterusnya. Jadi majelis taklim itu penting. Tapi jangan kita berdakwah kepada Allah untuk diri kita. Tapi berdakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan majelis taklim sarana kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua. Majelis taklim lilin. Ada enggak yang majelis taklim lilin? Majelis taklim lilin itu judul saya sendiri itu. Majelis taklim lilin atau taman surga. Jadi majelis taklim lilin ataukah apa? Taman surga. Apa majelis taklim lilin? Itu pegiat dakwahnya gak ngaji.
Jamaahnya pinter-pinter, majelis taklimnya, pegiatnya, ya Allah luar biasa. Tidak tahu luar biasanya itu apanya. Luar biasanya. Ketika pengajian disampaikan, sibuk aqua, sibuk sana, sibuk sini, sibuk foto. Monggo jamaah sudah, ustadznya sudah mulai. Sibuk sendiri, sibuk kamera, sibuk semuanya. Al-Quran disampaikan, tapi dia tidak memperhatikan. Amalnya pegiat dakwah itu apa sekarang? Apa yang kita amalkan? Majelis taklim ini taman surga atau lilin? Tahu ya lilin ya? Menyinari orang lain apa? Membakar apa? Membakar diri sendiri. Sudah ngaji, tetapi kalau beli barang baru, Masya Allah, dipoto, dipamerkan. Maksudnya apa sampean itu? Maksudnya apa? Pamrih. Beli mobil baru, beli sepeda motor baru, rekreasi. Sudah ngaji, mau keluar kota saja, pasang status ke Jakarta, naik Garuda, kelas bisnis, dibayari orang lain. Salat berjamaah ketinggalan, biasa. Padahal dia pegiat dakwah. Riba, biasa gibah. Sambil minum kopi, tambah lama gibahnya kan. Majelis taklim. Apakah majelis taklim kita itu majelis taklim lilin atau ke taman surga? Kalau majelis taklim kita ini taman surga, kita menggiatkan dakwah, kita yang pertama ngaji, kita semangat ngaji. Kita yang semangat mengamalkan apa yang disampaikan. Ustadznya atau krunya atau timnya semangat mengamalkan, semangat takdim sunnah. Pegiat dakwah ketinggalan salat berjamaah, biasa. Subhanallah. Ketiduran dari salat tahajud, biasa. Tidak membaca Al-Quran, sangat biasa sekali. Biasa. Terus majelis taklim kita itu apa? Untuk kita banggakan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shaf ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Surat Shaf ayat keberapa tadi? 2 dan 3. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kemurkaan Allah, amat besar kemurkaan di sisi Allah apabila kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Jadi kita mengajak manusia untuk ngaji, ternyata materinya tentang rajin sholat berjamaah. Kita sibuk saja, sibuk di luar, sibuk menerima ini, sibuk. Semuanya sibuk, tidak paham apa yang disampaikan. Apakah seperti itu pegiat dakwah? Maka banyak kegiatannya, tapi amalnya sangat sedikit. Kegiatan itu banyak sekali, ke sana, rekreasi sana, daurah di sana, daurah di sini. Amal sampean itu apa? Amal sampean yang untuk dibanggakan nanti, bukan di manusia, dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Apakah kalian ingin, apakah kita ini seperti lilin berdakwah, menyinari orang lain, tetapi membakar diri sendiri? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Ata'muruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ayat berapa itu? Surat Al-Baqarah ayat 44. Ata'muruna an-nasa bil bir. Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan?
wa tansawna anfusakum. Dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Sedangkan kalian itu pelajar Al-Quran, pelajar hadis, kalian itu pegiat dakwah, admin majelis taklim, adminnya grupnya semangat mengaji. Tak sebut terus semangat mengaji. Iya. Wa antum tatlunal kitab afala taqilun? Apakah kalian tidak berakal? Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mengadakan pengajian, adakan terus. Tapi dia tidak mengamalkannya. Maka dia termasuk orang yang merugi di dalam surat Wal Asr. Karena orang yang beruntung di dalam surat Wal Asr adalah orang yang berilmu, beramal dan berdakwah. Bukan berdakwah saja, giat dakwah, tetapi amalnya jauh dari ilmu. Imam Malik rahimahullah berkata, perhatikan Imam Malik rahimahullah berkata, ma ta'allamtul ilma illa li nafsi, ma ta'allamtu liyahtajan nasu ilayya. Aku tidak belajar kecuali untuk diriku. Aku tidak belajar supaya Allah perlu, supaya manusia memerlukan aku. Enggak. Aku belajar untuk diriku, untuk aku ketahui, untuk aku amalkan. Aku berdakwah pun sama, untuk diriku dan untuk orang lain. Bukan hanya untuk orang lain, wahai pegiat dakwah. Kita menggiatkan dakwah, ternyata kita yang paling malas di dalam mengamalkan kandungan dakwah. Ini realita, ini fakta. Maka apakah majelis taklim kita ini benar-benar taman surga? Ataukah majelis taklim apa tadi? Majelis taklim lilin, menerangi orang lain, tetapi apa? Membakar diri sendiri. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, qala Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna muta'allim. Hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi orang yang berilmu sampai belajar. Dan kamu tidak akan menjadi orang yang berilmu sampai kamu mengamalkan ilmu. Jadi orang yang berilmu masih dikatakan bodoh sampai dia mengamalkan apa? Ilmunya. Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah, sayyidut tabi'in. Para ulama mengatakan, Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar berkata, wa kana ra'san fil ilmi wal amal. Dia terdepan imam di dalam ilmu dan amal. Bukan ilmu saja, tetapi amal. Apa amalnya Sa'id? Amalnya Sa'id sangat banyak ya ikhwah. Di antaranya Sa'id ibnul Musayyab, yaitu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam 50 tahun. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam 50 tahun. Demikian pegiat dakwah di zaman itu. Kita sekarang sholat berjamaah ketinggalan biasa. Tidak kepikiran. Sekarang ini jam 11. Sebentar lagi zuhur, kita biasa saja. Padahal kita ini pegiat dakwah. Jadi kalau kita pegiat dakwah, kemudian ketinggalan jamaah biasa, ya seperti itulah kualitas dakwah kita. Seperti itulah kualitas dakwah kita. Tidak menyentuh, tidak memotivasi. Karena kita tidak mengamalkannya. Guru kami, yakni Fadilatul Syekh Abdul Aziz Mandi hafizahullah. Kita ngaji di Bahrain setiap hari, ngaji Sahih Muslim. Kalau ngajinya pada maghrib, pemakan riba diapakan di sini? Mereka dibangkitkan seperti kerasukan setan. Seperti orang yang kerasukan setan.
Allah berfirman di surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Coba kita lihat ayatnya. Alladzina ya'kuluna ar-riba, ada di Al-Baqarah ayat 2. Orang-orang yang makan riba, tidaklah mereka bangkit di hari kiamat kecuali sebagaimana bangkitnya orang yang kerasukan setan. Minal massi, yaitu penyakit ketempelan, kerasukan setan. Nah, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, tafsir dari ayat ini, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yufna. Pemakan riba mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi seperti orang gila yang tercekik. Tayyib, saya mau tanya, pada saat hari kebangkitan itu sudah dijalani hisab atau belum? Belum ya? Belum. Dan ada beberapa orang yang dia mendapatkan hukuman padahal belum menjalani hisab. Salah satunya pemakan riba. Dia sudah dihukum oleh Allah sebelum dia menjalani hisab. Dan ada beberapa orang yang seperti itu. Contohnya apa, Pak? Orang yang nggak mau bayar zakat. Mereka itu disetrika di saat orang ngantri hisab. Yang nggak bayar zakat, binatang ternak, dia akan diinjak-injak oleh binatangnya. Jadi binatangnya muter nginjak dia. Dari binatang pertama nanti keluar lagi binatang pertama, muter nginjak dia. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara para hambanya. Artinya di saat orang sedang berada di padang mahsyar nganti hisab, ada orang yang sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib bagi setiap muslim paham tentang aturan zakat. Tidak boleh kita tidak ngerti zakat, terutama Anda yang punya harta 1 nisab. Ya. Kemarin di grup Asatidah ada, ya sebenarnya saya juga menyadari hal itu, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Jadi ada salah satu ustadz yang menyampaikan, banyak para dai yang menyampaikan bahaya riba, bahaya harta haram, tapi kayaknya jarang menyinggung tentang masalah bahaya nggak bayar zakat. Padahal itu bagian dari rukun Islam. Ya, saya merasa, oh iya betul. Baik, berarti saya harus buat kajian tentang zakat. Alhamdulillah, ada sekian sesi ya, di ANB Channel, barangkali jamaah sudah pernah mengikuti ya, tentang fikih zakat, terutama zakat mal. Karena banyak orang tuh tidak bisa ngitung, dan karena nggak bisa ngitung, nggak gubris. Karena nggak gubris, ya tentu saja dia nggak bayar. Bukan karena dia pelit, tapi dia nggak ngerti caranya, tapi dia diam saja. Mungkin dia royal, suka wakaf, ngasih kepada orang miskin, tapi nggak ada niat untuk bayar zakat. Padahal zakat itu pakai niat nggak? Kalau tanpa niat sah nggak? Tidak sah. Karena zakat itu amal muayyan, amal tertentu, sehingga harus diiringi dengan niat. Makanya wajib bagi setiap muslim yang punya harta 1 nisab. 1 nisab berapa jemaah sekarang? 1 nisab berapa? Sekitar 76 juta. 85 gram emas sekitar di angka 70 sekian juta. Jadi Anda kalau sudah punya tabungan segitu, tolong siap-siap ngitung zakat, kumpulkan semua yang wajib dizakati. Uang tunai maupun tabungan, emas baik yang batangan maupun perhiasan, perak kalau ada, gabungkan semuanya. Dan kalau Anda pedagang, berarti objek dagangan juga wajib dizakati. Baik, kembali ke sini. Jadi orang ini dihukum oleh Allah pada saat dia dibangkitkan, padahal belum terjadi hisab. Yang keempat, fase keempat di mana jemaah? Di mahsyar. Fase keempat di mahsyar. Ada orang yang dia dihukum oleh Allah di padang mahsyar dalam bentuk apa? Ditantang perang.
Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kau tidak mau meninggalkan riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka yang tidak mau meninggalkan riba, ada di surat Al-Baqarah ayat 275, ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yuqalu yaumal qiyamati li akli riba. Kelak di hari kiamat para pemakan riba akan disampaikan kepadanya, khudh silahaka lil harbi. Ambil senjatamu, kita perang. Ya. Mungkin enggak seorang hamba perang dengan Tuhannya? Tidak mungkin. Lalu apa manfaatnya suruh ngambil senjata? Orang di padang mahsyar punya senjata apa, Pak? Ya? Manusia punya senjata apa? Tidak ada. Padahal dia dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi apa, jemaah? Khufat, uratan, gurlan. Dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi telanjang, nggak pakai alas kaki, dan kembali belum dihitan. Ya. Sehingga dia bisa bawa apa? Tidak ada apa-apa. Baik. Berarti fungsi di sini adalah sifatnya ancaman, tantangan, tapi bentuknya ancaman. Nek wani maju ngelawan orang gede kayak gitu ya, kita nggak mungkin bisa melawan. Tapi tantangan ini fungsinya adalah sebagai ancaman. Ada orang misalnya bawa senjata, ditodong kepala kita. Ngomong, kalau nggak ngomong tak tembak. Berani ngomong, tembak. Ancaman itu atau tawaran itu sifatnya adalah ancaman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang yang makan riba, salah satunya adalah dengan tantangan perang. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Malik rahimahullah untuk mengatakan bahwa tidak ada harta haram yang dimakan oleh manusia yang lebih buruk dibandingkan riba. Karena harta haram yang lain gak ada ancaman kayak gini. Orang makan babi, minum khamr, makan apalagi bangkai, gak sampai Pak ada ancaman seperti ini. Betul dia berbuat dosa, tapi kalau sampai pada ancaman ditantang perang, tidak ada. Makanya kalau kita diminta untuk membandingkan, ini masalah perbandingan dosa ya, bukan pilihan ya. Baik. Lebih baik mana, minum khamr ataukah makan riba? Ya? Sama-sama buruk ya. Pertanyaannya salah. Lebih buruk mana, dosa minum khamr dengan dosa makan riba? Lebih buruk makan riba. Dan itu jawaban yang disampaikan oleh Imam Malik. Ada orang yang dia melihat ya, pemabuk yang sedang minum khamr sambil dia seperti orang gila. Lalu orang yang melihat ini langsung mengatakan, imra'ati talikun, istri saya tertalak. Kalau ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut manusia, melebihi buruknya khamr. Selesai ngomong seperti itu, dia bingung, ini sah atau tidak talaknya. Tanya kepada Imam Malik. Kemudian Imam Malik minta waktu. Irji hatta andura ila mas'alatikum. Kamu pulang dulu ya, coba saya pelajari kasus kamu. Kemudian dalam lain waktu orang ini ketemu Imam Malik, kemudian dijawab oleh Imam Malik, imra'atuka talikun, sumpah Musa istrimu tertalak. Atasaffahu fi kitabillah falam ara syai'an ashadda minar riba. Saya membuka kitabullah dan tidak saya jumpai ada makanan yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut manusia melebihi harta haram berupa riba. Lalu beliau membaca ayat ini karena Allah memberikan tantangan perang bagi orang yang dia mendapatkan harta dari cara riba. Masya Allah. Nah, fase yang kelima adalah pasca hisab. Dia mendapatkan ancaman neraka. Jika Allah tidak mengampuninya,
maka Allah akan berikan hukuman dia ke neraka. Tayyib. Bukan karena mereka kafir, tapi mukmin ketika dia meninggalkan dosa yang belum selesai akan dibersihkan oleh Allah dengan cara diazab di neraka selama waktu yang Allah kehendaki. Dan dalilnya cukup banyak dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Siapa yang balik lagi melakukan transaksi riba, mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dalam arti, bagi siapa yang menghalalkan riba, maka dia bisa mendapatkan azab abadi. Tapi kalau tidak menghalalkan riba, maka dia mendapatkan hukuman di neraka namun tidak abadi. Wallahu a'lam. Ini ngerinya riba. Baik, saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengarkan ini. Sehingga kalau kita bicara tentang masalah bahaya riba, mungkin ini bukan hal yang baru. Ya. Cuman yang jadi masalah berikutnya adalah berpikir solusi, jemaah. Sehingga banyak orang yang bingung, kalau ini tidak boleh, ini tidak boleh. Sementara ini kan sentral perusahaan keuangan yang paling gampang diakses apa Pak? Bank. Ya. Bahkan kadang orang membandingkan, saya kalau beli di koperasi syariah itu bunganya gede, 14%, bahkan kadang 20%. Tapi kalau saya utang pakai kur, berapa Pak? Kur berapa? Kemarin saya melihat ada penawaran 6% per tahun. Coba, berarti per bulan berapa? 0, kecil banget. Sehingga orang mikir, saya kalau ngambil kur misalnya 500 juta, itu bisa saya pakai untuk bangun rumah, saya bisa ngejar itu. Tapi bisa jadi tipuan. Waktu awal dia ngambil, dia nggak 6%, dia molor sekian tahun jadi 60%. Karena kan 6% tahun, 10 tahun kan jadi 60%. Tayyib. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita sampai jam berapa? Syuruk jam berapa jam? Sudah masuk. Berarti ini kelewatan ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Coba kita bacakan yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang syirkah kami dalam usaha syar'i WO, Wedding Organizer. A adalah pemilik syar'i WO sejak beberapa tahun yang lalu. WO ini kemudian mati suri. A mengajak B menjalankan kembali. B kemudian mengajak C dan D untuk mengelola juga. Yang kami tanyakan, bagaimana bila di tengah jalan sebelum mendapatkan klien B dan C, D dan D mengundurkan diri? Ya tidak apa-apa. Karena dalam akad musyarakah diperbolehkan pihak yang ikut bekerja sama mengundurkan diri. Sehingga kalau ada orang, tadi kan disebutkan ada 4 ya, A, B, C, D. Sebelum dapat klien, B, C, D sudah mundur. Ya berarti kan belum ada hasil. Kalau belum ada hasil, lalu salah satu anggota syirkah mundur, maka dia tidak boleh minta bagi hasil. Modalnya boleh balik nggak Pak? Yang masih ada silahkan diambil. Yang masih ada silahkan diambil. Sehingga kalau misalnya Anda tanam modal sekian rupiah dan modal itu masih utuh, masih ada, silahkan boleh Anda ambil. Tapi kalau dia sudah kepakai untuk biaya-biaya termasuk operasional dan seterusnya, maka selanjutnya karena dia sudah kepakai, Anda tidak bisa mengambilnya. Wallahu a'lam. Apabila merek syar'i WO ini bisa dijadikan sebagai modal dan A menjadi pemodal, apakah boleh diteruskan oleh orang lain? Boleh-boleh saja. Dan Anda punya modal dalam bentuk brand. Tapi ini harus ngasih pengaruh ya. Brand ini harus punya pengaruh. Pengaruhnya apa misalnya? 1, perizinan.
Alhamdulillah merek ini sudah dapat izin dari pemerintah, sehingga silahkan kau pakai. Yang kedua, sudah dikenal karena sudah sering iklan, sehingga klien percaya. Oh, kalau saya mau ngadain hajatan, tinggal kontak saja dengan WO mereknya ini. Berarti di situ berfungsi. Tapi kalau brandnya itu baru, sama sekali baru, berarti dia belum berfungsi, maka tidak bisa dinilai sebagai bagian dari saham. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah asuransi kesehatan dan jiwa, kartu kredit, jual beli saham termasuk riba? Ini pertanyaannya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, kartu kredit, jual beli saham termasuk riba. Baik. Mau dibahas semua? Masing-masing setengah jam. Asuransi itu riba atau bukan jemaah? Ribanya di mana? Ribanya di mana? Jadi mohon seperti ini ya. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali punya bukti. Kecuali punya bukti. Karena perkataan yang diterima adalah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Mereka yang bersaksi dengan kebenaran dan dia mengetahui kebenaran itu. Sehingga kalau kita tidak punya bukti, ya kita tidak boleh memberikan vonis. Pak, MLM boleh nggak Pak? Oh jangan, itu haram. Kenapa? Riba. Ribanya di mana MLM? Kadang kan kita gampang ya, langsung vonis riba. Akhirnya jadi orang jadi merasa risih dengan kalimat seperti ini. Dikit-dikit kok divonis riba, apa-apa riba. Nah kadang itu gampang memberikan vonis ini riba. Tapi tanya, sisi ribanya di mana Pak? Tolong jelaskan. Tidak tahu saya. Loh, Anda ngasih vonis riba tapi tidak tahu sisi ribanya di mana. Padahal riba itu bukan transaksinya, tapi di salah satu unsur perjanjiannya. Nah, di posisi mana ribanya? Kalau tidak ketemu, ya mohon untuk tidak dikatakan sebagai riba. Bolehlah antum mengatakan ini tidak boleh, ini dilarang. Kata siapa? Nah, antum bisa bilang menurut kajian yang pernah disampaikan oleh Ustadz Erwandi misalnya, atau Ustadz Arifin Badri. Antum kasih link, silakan ditonton sendiri. Akan lebih bertanggung jawab. Tapi kalau kita melempar sebuah vonis sementara kita tidak tahu latar belakangnya, ya ini kurang tepat dari sisi berbicara sesuatu tanpa ilmu. Baik. Asuransi itu sebenarnya lebih ke arah gharar. Dan gharar masih cukup besar. Nah, gharar asuransi cukup besar. Kita bisa lihat ya, gharar dalam asuransi. Ya, saya masuk. Nah, ghararnya di mana, Pak? Coba Anda perhatikan keseimbangan ini. Iwad sama dengan muawwad. Iwad itu apa jemaah? Iwad apa iwad? Apa yang kita bayarkan itu iwad ya. Muawwad apa yang kita dapatkan. Kalau Bapak beli air mineral 3.000, Anda bayar 3.000, dapat air mineral ini. Maka yang 3.000 tadi apa jemaah? Iwad. Air mineral ini muawwad. Dalam akad muawadat, iwad dan muawwad itu harus berimbang. Artinya dua-duanya harus jelas. Iwad jelas, muawwad juga jelas. Jika salah satu punya nilai tidak jelas, maka statusnya akad yang gharar. Baik. Contoh sekarang, langsung kita masuk pada kasus asuransi. Asuransi gratis atau bayar, Pak? Bayar lah ya. Anda bayar premi. Anda bayar premi. Pertanyaannya, setelah Bapak bayar premi, Bapak dapat apa?
Hah? Setelah Anda bayar premi, Anda dapat apa? Dapat? Kok larang janji? Tiap bulan berapa? Anggaplah misalnya 500.000. Dan Anda mendapatkan, Anda bayar premi 500.000. Anda dapat apa? Apakah dipejeti tiap malam? Atau keroan tiap pagi? Atau bagaimana? Ada fasilitas kesehatan yang Anda dapatkan langsung enggak? Enggak ada. Semuanya sifatnya peluang. Jadi kalau bisa kita sebut, muawad dalam transaksi asuransi itu kan jaminan resiko. Bagian mana yang nggak pasti? Bagian mana yang nggak pasti? Resiko. Ini tidak jelas. Kapan orang bisa dapat resiko? Saya tanya, Anda mati kapan? Yang waktunya angkat tangan. Lalu orang melakukan asuransi jiwa. Padahal, Masya Allah ya, dia sendiri tidak tahu kapan dia mati. Lembaga asuransinya juga nggak ngerti kapan mereka akan mati. Terus seperti itu ditransaksikan. Seperti itu dijadikan sebagai alat transaksi. Subhanallah. Sampai kapan saya harus bayar? Sampai bapak mati. Nek gak mati-mati, ya bayar terus pak. Nek mati cepat, nanti bapak langsung dapat 500 juta. Masya Allah ya, semoga mati cepat. Hah? Gak tompo duitnya. Sing nompo sinten? Bojone iki. Yang bahagia siapa? Istrinya. Masya Allah. Makanya kalau bapak-bapak ingin menjadi suami yang bahagia, asuransikan istrinya. Dik, kamu sudah saya asuransikan ya. Gendang cepet kono. Karena piye ta, Pak? Loh. Karena ketika yang diasuransikan itu mati, nanti dapat klaim sekian 500 juta ya. Bondo 10 juta dapat 500 juta. Masa depan suaminya cerah kan? Betul, Pak? Makanya kenapa dalam asuransi itu yang paling banyak diasuransikan itu bapak atau ibu biasanya? Rata-rata yang mana, Pak? Yang suami. Kenapa yang suami, Pak? Bukan yang istri? Apakah Anda meyakini bahwasanya peluang mati suami lebih besar dibandingkan peluang mati istri? Bisa jadi. Suami dengan istri itu peluang matinya gede mana, Pak? Sama. Makanya sahabat itu mencela orang yang nggak berani jihad. Orang nggak berani jihad itu apa sih alasannya? Takut mati, Pak. Apakah jihad itu pasti mati? Ya. Al-ajalu hisnul mahsul. Prinsip mereka, ajal itu dibentengi oleh berbagai macam lapisan yang itu nggak bisa ditembus. Sehingga bukan satu hal yang pasti. Kalau siapapun yang jihad berarti dia mendatangi kematian. Kata siapa? Wong ajal itu terbentengi. Kalau belum waktunya mati nggak bakalan mati. Sehingga jihad itu bagian dari perjuangan, usaha. Sebagaimana Anda mencari nafkah, naik kendaraan, ya, bersinggungan dengan banyak mobil-mobil gede, truk-truk besar, bis, peluang matinya ada. Tapi nggak jaminan istri yang tidur di rumah peluang matinya lebih kecil. Karena yang namanya mati tidak di tangan manusia, dan tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Nah kayak gitu Pak, dijadikan sebagai alat untuk transaksi. Yang nggak jelas kayak gini kok ditransaksikan. Makanya ini sangat jelas judi, gitu ya? Ini sangat jelas judinya. Sisi judinya di mana? Karena gorornya besar. Anda memberikan taruhan berupa premi, nih, yes, aku dekekno duit sak ini. Nanti saya kalau menang dapat 500 juta. Yang jadi taruhannya apa? Nyawa. Ya kalau kesehatan berarti kesehatannya, dan seterusnya. Dan ini jelas gorornya. Paham ya? Sisi ribanya di mana? Betul ada sisi riba. Sisi ribanya adalah jika terjadi nilai premi lebih kecil daripada nilai klaim. Anda misalnya baru ada orang, bukan Anda ya, ada orang yang misalnya baru bayar 10 juta.
tapi dia dapat 100 juta. Yang 90 juta duitnya siapa? Loh, ini kan legal, saya dapatkan secara legal. Tapi itu tambahannya, statusnya riba. Jadi asuransi memang betul ada ribanya ketika premi yang dia dapatkan lebih kecil daripada premi yang dia bayarkan lebih kecil daripada nilai klaim yang dia dapatkan, yang dia terima. Nah, wallahu a'lam. Pun cakap Pak? Cukup? Cukup ya? Belum sarapan kan? Baik. Ini ada pertanyaan tentang riba. Saya buka satu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara melunasi utang riba yang sudah lama hilang kasusnya? Semisal utang di salah satu bank tetapi sudah lama tidak bayar dan tidak ada penagihan lagi. Nah, bagian pokok tetap jadi kewajiban. Bunga Anda tidak boleh ngasih. Sehingga kalau utang ini belum selesai bagian pokoknya, wajib untuk Anda selesaikan. Sehingga meskipun banknya sudah tidak nagih, Anda tetap kembalikan bagian pokoknya. Kalau saya bayar pokoknya malah ketahuan Pak, terus bengkak jadi berapa, itu sudah bertahun-tahun sampai dilupakan oleh pihak bank. Ya intinya gimana Anda memberanikan diri untuk bayar itu, tapi bayar bagian pokoknya saja, sedangkan tambahannya tidak boleh dibayar. Wallahu a'lam. Baik, saya kasih satu kesempatan. Ada yang mau bertanya langsung? Masya Allah. Sabaqakumul fulan. Duluan Bapak, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penjelasan riba cukup jelas, tapi semalam ada penjelasan bahwa Bang Roji dan MUI masih memiliki batas minimal. Ini benar-benar sesuatu yang menunjukkan buat Anda Ustaz. Mendapatkan penjelasan itu. Bagaimana penjelasan itu? Alhamdulillah. Jadi yang kami bahas kemarin ya tentang Bang Rojihi dan MUI itu berbicara tentang trading saham, bukan transaksi riba. DPS Bang Rojihi, Dewan Pengawas Syariahnya Bang Rojihi, dan Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi pernah menjadi salah satu pembantu dosen beliau jadi anggota DPS itu, dan beliau menjadi asistennya. Sehingga di Indonesia kalau ada ustadz yang mantan bankir ya Ustadz Irwandi itu, maksudnya di posisi DPS-nya, itu mereka memberikan toleransi untuk transaksi jual beli saham, bukan untuk riba. Nah dalam jual beli saham, untuk mencari saham perusahaan yang nol riba itu tidak ada. Tidak cuma bicara Indonesia, di sana pun mereka kesulitan. Sementara banyak masyarakat di Arab yang mereka bermain di dunia saham. Ya kita tahu ya, apa yang sudah dibeli kemarin Pak? NU dibeli ya, Newcastle United dibeli kan? Ya. Sebelumnya, ya betul kan? NU dibeli sama Raja ya, sama Muhammad ya, MBS. Newcastle dibeli. Lalu perusahaan apa lagi dibeli? Sehingga banyak kaum muslimin di Jazirah Arab yang mereka naruh uangnya itu di daerah Eropa, di Amerika. Mereka punya saham di sana. Nah, kemudian muncul pertanyaan, namanya berinteraksi dengan orang kafir untuk bisa 100% bersih riba, mustahil. Sementara mereka nggak punya aturan tentang itu. Dan ngertinya yang namanya transaksi riba bagi mereka itu legal. Secara undang-undang negara legal, dan urf mereka melakukan seperti itu. Nah kemudian ulama ngasih batasan. Kalaupun ini tidak bisa dihindari sehingga tidak ada perusahaan yang nol praktek riba, nah, Bang Rojihi DPS-nya ngasih batasan. Dan di kesimpulan yang mereka sampaikan, ini saya sebutkan di buku Halal Haram Bisnis Online ya. Di kesimpulan yang mereka sampaikan, mereka menyebut angka-angka itu adalah ijtihad yang kami lakukan. Itu adalah ijtihad pribadi kami, Dewan Pengawas Syariah, sehingga namanya ijtihad muhtamal, punya peluang benar dan punya peluang salah. Kalaupun antum tidak setuju, silahkan.
Makanya disebutkan di depan, ini ijtihad. Dan namanya ijtihad, orang boleh setuju, boleh tidak setuju. Termasuk ketika saya menyampaikan sebuah jawaban. Jawaban itu tidak saya kasih dalil, karena saya nggak punya dalil. Tapi saya sampaikan, ini pribadi dari saya. Antum mau terima silahkan, nggak terima juga silahkan. Karena kita tidak menisbahkan kepada dalil, mengingat tidak ada dalil. Nah, DPS itu menyatakan demikian. Memang mereka tidak punya dalil tentang itu, tapi ini berdasarkan ijtihad. Untuk mengukur besar kecilnya efek samping dan tingkat maslahat yang terjadi di sana. Sehingga mereka mengambil kesimpulan itu. Revenue pendapatan yang haram kurang dari 5%. Ya. Karena mereka punya kaidah an-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang dikit itu nggak dianggap. Sama sebagaimana ketika ada orang punya air 2 kullah, lalu kecemplungan tai cicak. Ya. Apakah air 2 kullah jadi najis semuanya? Iya atau tidak? Tidak. Yang najis bagian yang mana jemaah? Yang kena kotoran najis tadi, antum buang, sisanya suci. Berarti kalau ada sebuah perusahaan dominan pendapatannya mubah, perusahaan konsumer, otomotif, atau manufaktur yang lainnya, dominan pendapatannya mubah, tapi dia juga punya pendapatan yang haram, cuman kecil banget. Nah, kemudian disimpulkan, kecil ini apakah kemudian dijatuhkan di bagian yang halal yang jumlahnya banyak, terus jadi ternodai semuanya, haram semuanya. Nah, dengan pertimbangan itu, kemudian mereka ngasih batas. Berarti kalau masih sangat sedikit, sehingga nilainya nggak kelihatan, kita boleh beli saham darinya, begitu ya? Karena secara utuh dominan mubah, tapi ada unsur yang terlarang namun sedikit. Mahum insyaallah di sini. Baik, jadi latar belakangnya bukan karena mereka melegalkan riba. Riba jelas haram, besar kecil haram. Cuman boleh nggak beli saham dari perusahaan yang di situ mereka masih punya pendapatan riba. Nah, itu dia kasih batasan. Kalau kurang dari 5% silahkan. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.